Di hari ini pemirsa tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saruang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Pada Senin pagi, posko tim SAR gabungan pun melepas 35 orang personil yang ditugaskan khusus untuk menjemput jenazah korban yang masih tertahan di tebing sebelah utara Gunung Bulu Saruang. Dan bagaimana hasil operasi SAR yang dilakukan di hari ini. Kita sudah tersambung dengan jurnalis Metro TV, ada Sabda Role dan Ahmad Syafei di lokasi. Selamat siang, Sabda, seperti apa proses pencarian dan juga evakuasi dari jenazah di lokasi? Ya, Febrian, selamat siang. Hingga di sore hari ini, tim SAR gabungan masih terus melakukan operasi SAR di Gunung Bulu Saraung. Dan bagaimana update terkait dengan operasi SAR yang dilakukan oleh tim SAR gabungan hari ini, saya saat ini sudah bersama dengan Kepala Badan Nasional Pencarian dan juga Pertolongan atau Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafei. Selamat sore, Pak. Tadi juga sudah meninjau posko Aju yang berada di Tompo Bulu. Boleh disampaikan update pencarian tim SAR di Gunung Bulu Saraung hingga sore hari ini seperti apa, Pak? Iya, saya sampaikan bahwa hari ini kita melanjutkan operasi pencarian terhadap korban-korban yang sudah ditentukan lokasi kecelakaan. Pagi pukul 06.00 kita menerbangkan pesawat dari TNI Angkatan Udara jenis Boeing untuk melaksanakan pemantauan udara. Kemudian ditindaklanjuti juga dengan pesawat helikopter Karakal yang kita terbangkan dengan membawa perkuatan rescuer yang akan kita turunkan di lokasi. Namun kembali lagi karena kondisi cuaca sehingga misi itu tidak bisa kita laksanakan secara komplit karena kondisi cuaca. Dan dalam satu hari ini memang permasalahan cuaca ini menjadi kesulitan tersendiri sehingga kita menggunakan kekuatan unsur SAR darat yang kita kerahkan. Saat ini lebih dari 1.200 personil potensi SAR gabungan khususnya dari TNI Polri yang tergabung yang kita bagi menjadi 4 sektor terhadap lokasi jatuhnya pesawat. Mungkin itu. Pak, informasinya kemarin kan ada satu korban yang dievakuasi dari kedalaman 200 meter dan hari ini bertambah lagi satu, berarti sudah ada 2 korban seperti itu, Pak. Boleh diupdate terkait dengan hal ini? Iya, betul. Saya sampaikan hari kemarin kita menemukan 1 korban. Kemudian hari ini juga kita alhamdulillah juga menemukan 1 korban. Namun kita tim SAR masih sangat berharap dengan golden time ini kita akan menemukan korban yang dalam kondisi selamat. Itu yang kita harapkan semua dan saat ini tim berusaha untuk melaksanakan operasi pencarian itu. Jadi saat ini masih dalam proses evakuasi. Kalau dilihat dari kondisi lokasi di mana korban ditemukan, memang kesulitan yang kita hadapi adalah kondisi medan, di mana kedalaman dari ketinggian puncak dari Gunung Bulu Saraung itu mencapai 500 meter. Dan kondisi keterjalannya kemiringan gunung tersebut hampir mendekati 90 derajat dalam kondisi bebatuan yang tidak rata. Kalau dulu kita di Gunung Rinjani itu masih kita menemukan tempat-tempat berpasir sehingga kita bisa melaksanakan penarikan secara manual. Namun kondisi ini ternyata kita lakukan tidak memungkinkan karena adanya bongkahan-bongkahan batu yang juga menyulitkan untuk bisa keangkat ke atas, sehingga hari ini tadinya kita sangat berharap pesawat menjadi alternatif terbaik untuk bisa evakuasi. Ternyata sampai siang hari ini kondisi cuaca masih belum memungkinkan, sehingga kita merencanakan, kita telah berkoordinasi, mudah-mudahan operasi kita melaksanakan operasi rekayasa terhadap cuaca ini bisa kita laksanakan, dan operasi SAR yang kita laksanakan dengan jalur udara ini bisa
kita laksanakan. Di samping itu juga kekuatan SAR darat ini dalam proses untuk menuju ke lokasi. Jadi lokasi kita bagi menjadi 4 sektor. Mudah-mudahan dari sektor yang sudah kita petakan itu semua korban bisa kita temukan. Pak, ada 2 korban. Kalau tadi malam informasinya korban ini yang korban pertama ditemukan adalah berjenis kelamin laki-laki. Boleh disampaikan untuk korban kedua ini apakah sudah bisa diketahui jenis kelaminnya, Pak? Iya, kalau untuk status korban yang bisa saya sampaikan betul, yang pertama berjenis kelamin laki-laki, kemudian yang kedua ini wanita. Dan mungkin itu, tapi siapa identitas ini tentunya nanti dari DVI yang akan memberikan informasi secara benar. Artinya Pak, hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kedua korban yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan ini masih berada di Gunung Bulu Sarawak, belum bisa dievakuasi ke Kota Makassar, seperti itu Pak ya? Sedang dalam proses evakuasi. Artinya 2 korban yang sudah kita temukan ini melekat dengan rescuer yang ada di sana. Jadi sedang dalam proses. Artinya kita masih berharap dengan perhitungan yang ada, kita berharap mudah-mudahan hari ini ada jeda waktu yang terbuka sehingga pesawat kita bisa kita terbangkan. Karena jarak dari Lanut Hasanuddin menuju lokasi ini membutuhkan waktu tidak lebih dari 10 menit. Gitu. Pak, tadi di doorstop Bapak katakan ada 4 sektor fokus utama pencarian. Boleh disampaikan 4 sektor ini di mana saja Pak dan berapa personil yang diterjunkan? Iya, jadi lokasi yang sudah dipastikan itu tempat jatuhnya pesawat, ternyata kita juga menemukan body part pesawat. Di mana body part pesawat itu antara satu titik dengan titik yang terjauh yang saat ini kita temukan itu lebih dari 500 meter, artinya hampir 600 dan dalam kondisi kemiringan yang sangat terjal. Sehingga dari lokasi, dari titik itulah kita tarik diameter, terus kita bagi menjadi 4 sektor. Dan di situ dengan kemampuan khusus tentunya tim akan terbagi, sebagian menjadi tim pengamanan, kemudian sebagian personel-personel yang memiliki kemampuan untuk masuk ke lokasi-lokasi tersebut. Pak, terkait dengan puing atau serpihan pesawat untuk hari ini, apakah ada lagi yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan, Pak? Prioritas yang kita lakukan saat ini adalah pencarian terhadap korban, karena itu yang pertama. Namun tidak menutup kemungkinan benar ada beberapa benda, baik itu body part maupun ada benda-benda lain yang ada di dalam pesawat itu yang kita temukan. Selama itu bisa kita amankan, semuanya akan kita kumpulkan dan nantinya akan kita serahkan kepada KNKT, dan juga mungkin kalau sifatnya itu dokumen akan kita serahkan kepada yang berwenang, misalkan ke kepolisian untuk nanti menjadi dasar dan dikembalikan kepada yang memiliki hak, artinya keluarganya. Pak, untuk proses pencarian hari ini apakah akan berlanjut sampai dengan malam hari atau seperti apa, Pak? Proses pencarian yang dilakukan oleh Basarnas, kita tidak mengenal ruang dan waktu. Artinya selama memungkinkan untuk kita laksanakan operasi SAR, terus akan kita laksanakan, termasuk pada kondisi malam hari. Namun kadang-kadang karena keterbatasan, contoh misalkan kita menggunakan sarana SAR udara, dengan keterbatasan bahwa pesawat yang kita operasikan ini tidak disiapkan untuk misi pencarian pada malam hari, tentunya pada saat daytime tidak memungkinkan untuk melaksanakan atau melanjutkan operasi, dihentikan sementara sampai kita laksanakan besok pagi. Dan tadi pagi kita 05.30 kita sudah melaksanakan briefing dengan harapan pagi itu cerah. Ternyata satu hari ini kondisi masih tidak memungkinkan untuk melaksanakan mission. Tadi Bapak katakan ada golden time ini yang dimanfaatkan oleh tim SAR gabungan seperti itu. Kira-kira golden time ini berapa lama Pak kisaran waktunya? Iya, sesuai dengan syarat guidelines bahwa golden time ini memungkinkan bisa bertahan hidup bagi survivor. Artinya di golden time ini
di 72 jam kalau seseorang itu masih memungkinkan untuk bisa bertahan hidup kalau beliaunya atau yang bersangkutan bisa dalam kondisi mempertahankan hidup, dan itu yang kita kejar. Pak, tadi Anda katakan ada 1.200 personil gabungan yang berada di Gunung Bulu Saraung. Dengan situasi yang medan yang berat seperti ini, kemudian cuaca juga yang tidak mendukung, apakah ada kemungkinan akan penambahan personil khusus untuk tim evakuasi di Gunung Bulu Saraung, Pak? Iya, saya sampaikan bahwa 1.200 bukan berada semuanya di Bulu Saraung. Tapi yang terlibat dalam operasi ini lebih dari 1.200. Kemudian operasi ini adalah operasi kemanusiaan. Jadi sangat memungkinkan bahwa potensi-potensi SAR yang memang memiliki jiwa kemanusiaan, tentunya mereka pasti akan berdatangan dan bergabung. Dan kita akan skala prioritas akan membagi personil-personil, mengendalikan personil-personil itu dalam tugas-tugas sesuai dengan kompetensi mereka. Karena operasi yang kita laksanakan ini membutuhkan penanganan khusus. Pak, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya mungkin keluarga dari para penumpang pesawat Indonesia Air ini terkait dengan operasi dari tim SAR seperti itu. Terima kasih. Kami dari Basarnas, tentunya yang pertama adalah rasa duka mendalam yang ingin kami sampaikan khususnya kepada keluarga atas musibah yang terjadi. Kemudian kami juga sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah akan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas kami, bahwa keselamatan masyarakat itu adalah sesuatu yang mendasari tugas kami. Kemudian pada saat terjadi kedaruratan seperti ini juga menjadi tugas kami untuk melaksanakan operasi, dan kami akan maksimalkan untuk melaksanakan tugas itu dengan dibantu oleh seluruh potensi SAR. Dan alhamdulillah khususnya seluruh kekuatan yang ada di TNI yang ada di wilayah Makassar ini full support terhadap operasi ini. Baik, terima kasih Kepala Basarnas sudah bergabung dengan Metro TV. Tetap semangat Pak, kita tunggu hasil yang terbaik dari seluruh operasi dari tim SAR gabungan di Gunung Bulu Saraung. Ya, itu dia Febri dan juga pemirsa, kami informasikan untuk update terbaru bahwa jika kemarin terdapat satu korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan berjenis kelamin laki-laki di kedalaman 200 meter dan dalam kondisi meninggal dunia, hari ini sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah kembali ditemukan satu korban di kedalaman 500 meter di sekitar Gunung Bulu Saraung dengan kondisi sudah meninggal dunia dan berjenis kelamin perempuan. Namun dua korban yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan ini saat ini masih dalam proses evakuasi untuk kemudian nantinya akan dibawa ke Posko Aju yang berada di Tompo Bulu, kemudian dilakukan proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan. Demikian untuk sementara Febri dan juga pemirsa, informasi yang kami dapat sampaikan dari kantor SAR Makassar. Saya kembalikan ke Febri di studio. Baik, terima kasih Sabda Role atas laporan Anda langsung dari Maros. Download Metro TV Extend sekarang.